Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badran Muharram, NIM 221410-127, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau membahas tentang kejahatan dalam sistem informasi. Sebelum kita memasuki apa itu kejahatan dalam sistem informasi, saya mau menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Slide selanjutnya, komponen sistem informasi. Ada banyak sekali komponen dalam sistem informasi. Yang pertama, komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen modul. Komponen modul kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Komponen output ini merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen, serta semua pemakaian sistem. Yang kelima, yang keempat, komponen teknologi. Komponen teknologi ini merupakan alat dalam sistem informasi, teknologi yang digunakan untuk menerima output dan membantu pengendalian sistem. Yang kelima, komponen basis data. Komponen basis data ini merupakan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam, komponen kontrol. Komponen kontrol ini pengendali yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya, pengertian kejahatan informasi. Nah, di sini kita baru membahas apa itu pengertian dari kejahatan informasi. Kejahatan informasi ataupun cybercrime. Oke. Cybercrime atau kejahatan sistem informasi, kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media. Kejahatan dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime ini sangat banyak. Yang pertama ada unauthorized access, yakni kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Yang kedua, illegal contents. Illegal contents ini merupakan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja, pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Yang keempat, hijacking atau kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain seperti pada software pembajak perangkat lunak. Yang terakhir, carding. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencari nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi. Selanjutnya, kelompok kejahatan cybercrime. Cybercrime ini ada kelompok kejahatannya. Yang pertama, cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasarannya serangan yang ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Yang kedua, cybercrime menyerang hak milik atau against property, yakni cybercrime yang dilakukan untuk menanggung atau menyerang hak milik orang lain. Yang terakhir, cybercrime menyerang pemerintahan atau against government. Ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintahan. Selanjutnya, ada penanggulangan cybercrime. Ini kalian harus perhatikan karena cybercrime bisa ditanggulangi. Di sini saya mencantumkan dua. Yang pertama, pengamanan terhadap sistem bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakaian yang tidak digunakan. Penanggulangan global untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Maka pengamanan sistem secara global dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan tersebut. Selanjutnya, metode kejahatan cybercrime. Cybercrime ada metode kejahatannya. Di sini saya cantumkan 4 ya. Yang pertama, password cracker. Ini adalah suatu tindakan mencuri password orang lain dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Itu hati-hati guys. Yang kedua, spoofing
Spoofing adalah tindakan memalsukan data atau identitas seseorang sehingga pelaku hacker dapat melakukan login ke dalam suatu jaringan komputer layaknya user yang asli. Bagi kalian yang punya account itu harap dijaga ya kan, guys, karena itu sangat bahaya kalau udah spoofing yang dilakukan oleh hacker. Yang ketiga, DDoS atau Distribution Denial of Service Attacks. DDoS ini adalah serangan yang dilakukan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet yang dilakukan oleh seseorang hacker atau attacker. Nah, jadi kalian juga harus hati-hati nih ya guys ya. Yang terakhir ada sniffing. Sniffing ini adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username atau password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi kalian harus hati-hati, mau teman kalian atau orang lain, untuk username kalian harus jaga karena itu adalah privasi kita masing-masing ya. Oke. Yang terakhir, istilah kejahatan di bidang teknologi informasi. Banyak sekali istilah kejahatan di bidang sistem informasi ini, di teknologi informasi. Yang pertama itu ada cybercrime yang saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah kejahatan mayantara. Yang ketiga adalah computer crime. Yang keempat adalah computer related crime. Yang kelima adalah computer fraud. Di sini saya mencantumkan 5 saja karena banyak sekali istilah-istilah kejahatan dari cybercrime. Mungkin saya akan menjelaskan lagi tentang penanggulangan dari cybercrime. Mungkin saya akan jelaskan lagi dari penanggulangan cybercrime ini. Pengamanan terhadap sistem bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak digunakan. Maksudnya, pengamanan ini kita harus mengamankan seperti account Google atau account yang lain supaya kita bisa tidak mudah untuk dimasuki oleh oknum atau orang yang ingin jahil, yang ingin kipu sama kita. Jadi kita harus mengamankan sistem itu bertujuan untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem. Yang kedua, penanggulangan global untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Maka pengamanan sistem secara global atau terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan tersebut. Jadi kalian harus hati-hati karena semakin berkembangnya teknologi informasi juga semakin mudah orang untuk mengambil data-data pribadi kita. Jadi karena teknologi informasi ini semakin berkembang, pengamanannya juga semakin berkembang. Jadi kalian harus hati-hati dan harus dijaga ya. Oke, kita masuk ke metode kejahatan lagi. Metode kejahatan cybercrime ini banyak, ya kan? Tidak hanya 4 yang saya tampilkan di sini. Di sini ada password cracker, ada spoofing, ada DDoS, ada sniffing. Menurut saya yang paling berbahaya itu adalah password cracker. Karena dari akun kita, dari kartu kredit kita, atau dari password HP kita, ini sangat bahaya kalau seseorang atau oknum tahu tentang password pribadi kita. Karena password pribadi kita ini adalah password yang harus dirahasiakan. Ya namanya juga password. Password cracker ini tindakan mencuri password orang lain. Nah, itu bahaya sekali. Dengan menggunakan suatu program yang dapat membuka enkripsi password. Nah, jadi ada program atau yang dilakukan yang mengetahui paham tentang teknologi informasi. Jadi program ini bisa membuka enkripsi password. Saya beri contoh untuk membuka program mengetahui password cracker, yaitu adalah dari password WiFi ya. Password WiFi itu bisa kita dari barcode punya teman, misal contoh, kita scan barcode ya kan dari HP ini, dari HP kita scan barcode. Nah, di situ dengan mudahnya kita bisa memunculkan password WiFi seseorang tersebut. Karena dari teman kita itu udah masuk ke dalam WiFi dia, udah make, terus kita minta nggak dikasih, akhirnya kita cari kode barcode teman kita dan kita scan barcode tersebut dan muncullah password WiFi tersebut. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing inilah tindakan memalsukan data
atau identitas seseorang sehingga pelaku hacker dapat melogin ke dalam suatu jaringan komputer lainnya user asli. Nah, bagi kalian yang punya identitas yang mudah dibobol itu hati-hati guys. Karena identitas kita bisa dipakai orang yang tidak diinginkan. Seperti halnya pinjol lah. Pinjol itu harus hati-hati karena data kita bisa dipakai. Uangnya kita tidak dapat, tetapi orang nagihnya ke kita. Nah, begitu. Yang ketiga adalah DDoS atau distribusi denial of service attack. Ini adalah serangan yang dilakukan terhadap komputer atau server di dalam jaringan yang dilakukan oleh seseorang atau hacker. Nah, hati-hati. Bagi kalian pengguna PC atau laptop, kalian harus hati-hati karena bisa sekali hacker atau attacker itu memasuki data kalian di dalam sini, ya kan? Bisa memasuki virus atau bisa melihat data pribadi kalian, ya kan? Terus ada sniffing adalah bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Sama halnya dengan password cracker. Sniffing ini juga bentuk cybercrime di mana pelaku mencuri username dan password orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya telah menjelaskan tentang apa itu kejahatan dalam sistem informasi. Sekian dari saya, Muhammad Badran Muharram, NIM 22141127, kelas SI 1 SP, Prodi Sistem Informasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.